Nah, dalam pengantar ekonomi mikro, mungkin kita sudah mempelajari bahwa dalam hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga barang yang bersangkutan. Maka secara umum fungsi permintaan dapat kita tuliskan dengan persamaan Q sama dengan A min B P. Di sini terlihat bahwa jumlah barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga dari barang yang bersangkutan. Dan fungsi Q sama dengan A dikurang BP ini termasuk ke dalam fungsi linear. Jadi fungsi permintaan adalah salah satu bentuk aplikasi dari fungsi linear dalam ekonomi. Kita lihat contoh soalnya. Bila diketahui sebuah fungsi permintaan Q sama dengan 60 dikurang 2P, tentukanlah berapa jumlah produk yang diminta oleh konsumen jika seandainya harga per unit barang yang diperjualbelikan itu adalah Rp25. Kita langsung jawab. Oke, kita jawab. Untuk yang A, kita buat persamaannya dulu. Q sama dengan 60 dikurang 2P. Katanya berapa jumlah produk yang diminta? Jumlah produk yang diminta adalah Q, harga barang yang bersangkutan adalah P. Berarti kita harus cari nilai Q kalau harganya adalah 25. Kita tinggal masukkan saja 60 dikurang 2 kali 25 sama dengan 60 dikurang 50, maka jumlah barang yang diminta jika seandainya harga barang tersebut Rp25 adalah sebanyak 10 unit. Kemudian yang soal yang kedua, berapakah harga produk? Berarti kita disuruh mencari nilai P. Berapakah harga produk per unit jika jumlah produk yang diminta sebanyak 5 unit? Berarti kita disuruh mencari nilai P kalau seandainya Q-nya adalah 25. Kita langsung jawab. Q sama dengan 60 kurang 2P. Sekarang Q-nya adalah 5, 60 kurang 2P. Kita pindah ruaskan supaya kita dapatkan nilai P. Kita pindah ruaskan jadi 2P. Karena tadi negatif, pindah ke sebelahnya menjadi positif. Sama dengan 60, atau kalau Anda ragu tidak usah dipindah ruaskan. 5 dikurang 60 sama dengan min 2P. Ini hasilnya adalah min 55 sama dengan min 2P, maka P sama dengan min 55 dibagi min 2. Ya, sampai di sini saja dibuat boleh. Maka P adalah 55/2. Jadi saat jumlah barang yang diminta itu 5 unit, pada saat itu harga produknya adalah 55/2. Sekarang kita coba gambarkan fungsi permintaan 60 kurang 2P ini dalam bentuk grafik. Cara menggambarkannya, pertama Anda harus cari dulu titik potong dari kedua sumbu. Kita sepakati ini adalah biasanya sumbu Q dan ini adalah sumbu P. Kita harus cari titik potong dengan sumbu Q dengan cara memisalkan nilai P sama dengan 0, dan kita harus cari titik potong dengan sumbu P dengan cara memisalkan Q sama dengan 0. Oke, kita cari titik potong dengan sumbu Q dengan cara memisalkan nilai P sama dengan 0. Oke, berarti kembali ke persamaan. Q sama dengan 60 dikurang 2 kali 0. Q sama dengan 60, diperoleh titik potongnya 60,0. Langsung kita pindahkan ke gambar. Nah,
kita anggap ini misalnya di sini nilainya adalah 60. 60,0. Sekarang titik potong yang kedua, titik potong dengan sumbu P dengan cara memisalkan nilai Q itu adalah sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 60 kurang 2P. 2P sama dengan 60, maka P sama dengan 30. Jadi diperoleh titik potongnya harus Q, P ya. Q-nya adalah 0, P-nya adalah 30. Kita coba pindahkan ke dalam grafik 0,30. Maka sekarang sudah kita dapatkan dua buah titik potong. Kita hubungkan kedua buah titik potong ini, maka akan terbentuklah garis linear. Garis linear ini adalah garis linear dari persamaan permintaan Q sama dengan 60 kurang 2P. Aplikasi dari fungsi linear yang kedua terlihat dari fungsi penawaran. Secara umum, hukum penawaran mengatakan bahwa antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding positif, maka pada persamaan penawaran akan terlihat tanda positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita coba lihat contoh. Jika diketahui sebuah fungsi penawaran P sama dengan 20 ditambah 4Q, tentukanlah berapa harga produk jika jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 10 unit. Berarti P sama dengan 20 ditambah 4Q. Kita disuruh mencari nilai P kalau seandainya Q-nya adalah 10. 20 ditambah 4 kali 10 sama dengan 20 ditambah 40 sama dengan 60. Ini untuk pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B, berapakah jumlah barang yang ditawarkan kalau seandainya harga produk itu sebesar Rp8 per unit? Ya, harga per unit. Berarti kita kembali persamaan P sama dengan 20 ditambah 4Q. Ya, berapakah jumlah barang yang ditawarkan kalau seandainya harganya Rp8? 8 sama dengan 20 ditambah 4Q. 8 dikurang 20 sama dengan 4Q, min 12 sama dengan 4Q, maka Q sama dengan min 3. Sekarang kita coba gambarkan fungsi penawaran P sama dengan 20 tambah 4Q ini dalam bentuk grafik. Caranya persis sama dengan menggambarkan fungsi permintaan, yaitu mencari titik potong dengan sumbu P, lalu cari pula titik potong dengan sumbu Q, kemudian hubungkan kedua titik potong, akan terbentuk garis linear, yaitu garis dari fungsi penawaran. Kita coba. Untuk mencari titik potong dengan sumbu P, kita harus misalkan nilai Q sama dengan 0. Maka P sama dengan 20 ditambah 4 kali 0. Maka P sama dengan 20 sehingga diperolehlah titik potongnya 0,20. Karena tadi kita misalkan nilai Q-nya adalah 20. Sekarang kita cari lagi titik potong dengan sumbu Q, yaitu dengan cara memisahkan nilai P sama dengan 0. Berarti P sama dengan 20 ditambah 4Q. Kita misalkan P-nya 0, berarti 0 sama dengan 20 ditambah 4Q. 20 pindah ruas menjadi min 20 sama dengan 4Q, maka Q adalah min 20 dibagi 4 sama dengan min 5. Sehingga diperolehlah titik potongnya min 5,0. Nah, kedua titik potong inilah yang akan kita masukkan ke dalam grafik. Lalu kita hubungkan, kita coba masukkan. Ya, ini adalah Q, kemudian ini adalah
P. Tadi titik potong dengan sumbu P adalah di titik 0,20. Sini kita anggap sini 20, 0,20. Oh, gambar kita ke sini ya. Sementara titik potong dengan sumbu Q adalah di titik min 5,0. Ini dia titik min 5,0. Kita hubungkan kedua titik potong ini, maka akan terbentuklah garis linear. Garis ini adalah garis dari fungsi penawaran P sama dengan 20 ditambah 4Q. Aplikasi fungsi linear yang ketiga dalam ekonomi terlihat dari keseimbangan pasar. Dalam mikro kita sudah mempelajari bahwa keseimbangan pasar itu terjadi ketika fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. QD sama dengan QS. Kita coba lihat contoh soal. Diketahui semisal fungsi penawaran adalah P sama dengan 20 dikurang Q, sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 5 tambah 2Q. Tentukanlah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Maka kedua fungsi permintaan dan penawaran ini kita rubah terlebih dahulu menjadi persamaan Q. Untuk fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurang Q, maka Q sama dengan 20 kurang P. Sedangkan untuk fungsi penawaran P sama dengan 5 tambah 2Q, kita jadikan dia menjadi Q. Q sama dengan min 5 per 2 ditambah 1 per 2 P. Nah, karena kedua persamaan permintaan dan penawaran ini sudah dalam bentuk Q sama dengan, barulah kita bisa cari keseimbangan pasar dengan cara menyamakan jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS. QD kita adalah 20 dikurang P, sementara QS-nya adalah min 5 per 2 ditambah 1 per 2 P. 20 dikurang P sama dengan min 5 per 2 ditambah 1 per 2 P. Kita samakan P dengan P. Kita pindah ruaskan. Min P, karena di sini setengah tandanya positif, begitu pindah ruas tandanya berubah menjadi negatif. Min P dikurang 1 per 2 P sama dengan, ini tetap min 5 per 2, 20 karena tandanya positif, dia pindah ruas menjadi min 20. Min 1 P dikurang 1 per 2, min 3 per 2 P. Min 5 per 2 dikurang 20, ini sudah ibu sederhanakan, min 22,5, maka P sama dengan min 22,5 dibagi dengan min 3 per 2, silakan dicari dengan kalkulator, diperoleh hasilnya harga keseimbangan adalah sebesar Rp15. Setelah kita dapatkan jumlah kuantitas keseimbangan, harga keseimbangan sebesar Rp15 per unit, maka kita bisa hitung jumlah kuantiti keseimbangan dengan cara memasukkan harga yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam salah satu persamaan. Kebetulan kita masukkan ke dalam persamaan permintaan. Tadi persamaan permintaan kita adalah 20 dikurang P. P sudah kita dapatkan 15, 20 dikurang 15. Maka diperolehlah jumlah barang yang diminta pada keseimbangan pasar sebesar 5 unit dengan harga keseimbangan tadi sebesar Rp15 per unit. Nah, setelah kita dapatkan harga dan kuantitas keseimbangan pasar, kita bisa gambarkan grafiknya untuk membuktikan di mana letak harga 15 dan jumlah kuantiti sebesar 5 unit ini. Caranya sama. Untuk fungsi permintaan kita tadi P sama dengan 20 dikurang Q. Untuk menggambarkannya kita cari titik potong pada masing-masing sumbu. Titik potong pada sumbu P dengan cara memisahkan nilai Q sama dengan 0. Maka P sama dengan 20 dikurang 0 sama dengan 20. Diperoleh titik potongnya 0,20. 0 adalah Q, 20 adalah P. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam gambar 0,20 itu kira-kira letaknya di sini ya, 0,20
Kemudian dengan mencari titik potong pada sumbu Q dengan memisalkan nilai P sama dengan 0. 0 sama dengan 20 dikurang Q. 0 sama dengan 20 kurang Q, maka Q sama dengan 20. Diperoleh titik potongnya 20,0. 20,0 itu kita gambarkan kira-kira letaknya di sini. Ini 20,0, ini 0,20. Kalau kita hubungkan, ini adalah grafik dari permintaan P sama dengan 20 dikurang Q. Lalu yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, kita gambarkan fungsi penawarannya dalam bentuk grafik. Tadi fungsi penawaran kita P sama dengan 5 tambah 2Q. Kita cari masing-masing titik potong. Kita misalkan nilai Q sama dengan 0, diperolehlah P sama dengan 5 ditambah 2 kali 0. Maka diperoleh P sama dengan 5, sehingga titik potongnya 0,5. 0,5 itu letaknya kira-kira di sini. Kemudian sekarang P yang kita misalkan 0 lagi. Kita misalkan nilai P-nya adalah 0 ya. Maka 0 sama dengan 5 tambah 2Q. 2Q sama dengan min 5. Diperolehlah Q sama dengan min 5 dibagi 2 sama dengan min 2,25. Maka titik potongnya adalah min 2,25,0. Ini dia. Kita hubungkan garis ini. Ini adalah garis dari fungsi penawaran P sama dengan 5 tambah 2Q. Titik potong dari grafik fungsi permintaan dengan fungsi penawaran, inilah yang dinamakan dengan keseimbangan pasar itu, atau equilibrium. Pada keseimbangan pasar, tadi kita cari bahwa harga keseimbangannya adalah 15 dan jumlah kuantiti keseimbangan sebesar 5 unit.